ini ada satu kawan kami yang dari Orari ini berjibaku, dia lari langsung ke tepi pantai melihat, memantau situasi pantai. Benar nggak ini terjadi tsunami? Oh, ternyata setelah ditunggu beberapa saat tidak terjadi tsunami. Mereka dengan radio yang dibawanya menyampaikan kepada kawan-kawannya yang di sisi utara bahwa tidak terjadi tsunami, situasi aman. Tapi rasanya anak mudanya itu semakin kesini semakin sedikit nggak sih Pak yang tertarik dengan Orari? Mau kemana? Jangan buru-buru dong, konfirmasi dulu. Saya mau konfirmasi langsung. Yankee Bravo 2 Uniform Foxtrot Mike Monitor. Yes, this is YB2 UFM Monitor. Wih, please go ahead. cakep, keren banget. Hari ini kita bersama dengan Orari, ini seru banget ya. Waduh, ini saya terus terang gitu sering melihat gitu ya, sering pernah melihat, beberapa kali melihat gitu serunya yang menggunakan apa Pak bahasanya itu Pak? Radio komunikasi gitu. Nah, bahkan bahasa paling sederhananya saya dulu waktu kecil disebutnya break-breakan Pak. Iya. Nah, kita sebelum ke banyak pengalaman seru, boleh dijelasin Pak sebenarnya Orari itu organisasi yang seperti apa sih Pak? Kemudian lebih jauh ya tentu saja tugas dan fungsinya gitu. Ya, selamat pagi dulu. Selamat pagi. Mbak Taku ya. Salam sehat, salam santun. Salam sehat, salam santun. Ya, sekelumit saya jelaskan tentang Orari itu sebetulnya apa dan fungsi dan perannya bagaimana. Jadi Orari itu adalah organisasi amatir radio Indonesia. Itu sejarah berdirinya sebetulnya sudah cukup panjang, tetapi secara resmi tahun 68 itu organisasi baru berdiri. Tahun 68 ya. 1968 tepatnya 9 Juli 1968. Nah, itu jadi Orari ini adalah wadah tunggal untuk kegiatan para amatir radio. Jadi orang yang melakukan kegiatan amatir radio itu terhimpun dalam Orari tersebut. Nah, itu kegiatannya adalah lebih spesifik mereka. Sebetulnya ini adalah organisasi hobi nih Mbak Taku. Karena mereka banyak bergelut di bidang teknik radio, teknik elektronika, kemudian teknik berkomunikasi. Nah, ini adalah Orari ini adalah wadah tunggal satu-satunya di Indonesia yang kegiatannya adalah secara spesifik adalah latih diri di bidang komunikasi radio dan teknik radio. Seperti itu. Jadi ada ilmunya juga ada ya, ilmunya, luar biasa. syarat ya, dengan ilmu pengetahuan. Betul, karena ada ilmu komunikasinya dan ilmu komunikasi itu terus berkembang ya Pak ya. Dan itu tidak bisa didaya gunakan. Jadi apa yang kita miliki dari SDM kita itu bisa didaya gunakan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara. Misalnya dari sisi eksternalnya, kalau sisi internalnya ya kita memang latih diri terus. Kegiatan kita sehari-hari memang berkomunikasi, penelitian di bidang teknik dan sebagainya. Wih, luar biasa. Saya membayangkan berarti awal berdirinya juga, awalnya dari Orari ini sejarahnya pun juga ini sangat punya peran besar terhadap bangsa kita ya Pak ya. Betul. Jadi bahkan gini. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka itu dulu kan para amatir radio, waktu itu belum ada Orari ya Mbak ya, itu sudah ikut berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Nah itu dulu mereka para amatir radio ini saling berkomunikasi dengan radio yang dirakitnya untuk berkomunikasi sesama pejuang. Kemudian pada era kemerdekaan. Dulu kan nggak ada WA ya Pak ya, soalnya ya handphone aja nggak ada, jangankan WA, SMS juga belum ada. Apalagi nge-tweet galau-galau nggak ada ya. Pejuang zaman dulu tuh nggak ada sempet-sempetnya galau. Yang dipikirkan hanya untuk bangsa. Termasuk dia ikut menyuarakan, menyampaikan berita kemerdekaan itu ke seluruh penjuru dunia. Bayangkan waktu itu belum sarananya masih sangat terbatas, tapi dengan
ilmu teknik radio yang dia miliki, dia bisa merakit sendiri dengan cara yang sederhana, efisien dan efektif, bisa menyebarkan ke seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Kalau Indonesia sudah merdeka. Iya, itu konfirmasi juga ya Pak ya. Iya. Mengkonfirmasikan bahwa Indonesia sudah merdeka, sehingga merdeka belum sih? Merdeka belum sih gitu ya. Nah, akhirnya terkonfirmasi di situ. Nah, itu sejarahnya. Nanti kita juga membahas bagaimana fungsi orari kebangsaan ini di saat sekarang ini kekiniannya gitu. Cuma nyon sewu Pak, kalau saya mengamati ya, boleh dikoreksi kalau saya salah. Tapi rasanya anak mudanya itu semakin kesini semakin sedikit nggak sih Pak yang tertarik dengan orari? Ya memang kalau dilihat dari SDM dari kalangan remaja itu memang pertumbuhannya masih belum begitu signifikan, tapi kita terus juga berupaya melakukan usaha bimbingan teknis dan sebagainya kepada teman-teman di kalangan muda. Kita masuk ke misalnya ke teman-teman pramuka itu yang notabene adalah anggotanya remaja-remaja semua. Betul. Kita masuk ke sana, kita bimbing, karena memang ada beberapa kegiatan yang agak nyambung antara pramuka dengan orari itu. Misalnya Jambore on the Air ya, internasional itu kita memang kerjasamanya dengan pramuka, dan mereka anak-anak muda semua. Dari situ kita gali mereka. Jadi tetap banyak sebenarnya anak muda yang tertarik dengan orari ini gitu. Mungkin yang awam gitu ya, yang kayak gue gitu. Ya, itu belum tahu serunya gitu. Nah, mungkin Pak boleh diceritain serunya di orari, kemudian berhobi dengan break-breakan ini tadi. Ini serunya Pak. Ya. Jadi kalau di orari itu sebetulnya unit kegiatannya banyak banget itu. Ya, kalau yang paling simpel itu kalau Mbak Tako sering lihat itu yang pakai mainan HT itu. Itu adalah alat komunikasi yang paling simpel itu sebetulnya, yang paling sederhana. Nah, kemudian di tingkat lainnya lagi yang lebih seru, kita sekarang sudah mulai digitalisasi. Jadi sudah alat komunikasi itu sudah terhubung dengan komputer dan sebagainya, dengan internet. Jadi memang asik banget kita bisa bermain data di situ. Bahkan yang lebih menarik lagi kalau untuk teman-teman remaja itu, orari itu kan sekarang sudah sudah beberapa tahun yang lalu menjalin kerjasama dengan LAPAN. LAPAN itu lembaga penerbangan dan antariksa nasional itu kan. Nah, itu kita bikin satelit di sana. Orari pusat bekerjasama dengan LAPAN bikin satelit komunikasi. Itu bisa digunakan untuk mitigasi bencana dan komunikasi radio. Jadi seru banget, anak-anak muda seneng banget main di situ. Iya. Satu lagi Pak, banyak Pak yang ketemu jodoh di orari Pak pastinya. Itu zaman dulu. Oh dulu, kirain masih siapa tahu ya kan, nemu jodoh di orari dari ilmu komunikasinya ini. Tapi berarti banyak hal yang begitu positif, banyak hal yang begitu menyenangkan, yang anak muda yang sekarang ini mungkin daripada jadi kaum rebahan gitu ya, ini bisa tergabung di orari atau ikut serta dalam radio ini ya Pak ya. Nah, kalau misalnya anak muda pengen tahu, pengen lihat, pengen merasakan pengalamannya seperti itu, bisa kemana ya Pak? Ya, itu nanti bisa menghubungi teman-teman jadi struktur organisasinya itu kan ada dari pusat, daerah, kemudian lokal. Nah, kalau di tingkat provinsi ini kan namanya daerah. Ini teman-teman nanti bisa datang langsung ke Sekretariat Orari Daerah DIY di Jalan Geragasari nomor 19A, di sana ada kantornya. Sekretariat Orari DIY Jalan Geragasari nomor 19A. 19A, biar sempat dicatat nih Pak. Atau bisa juga teman-teman menghubungi teman-teman yang ada di sekretariat lokal. Jadi di DIY ini ada 5 lokal sesuai dengan kabupatennya. Lokal Kulon Progo, lokal Bantul, Gunung Kidul, lokal Kota Yogyakarta, dan lokal Sleman. Ini semua orali lokal mempunyai unit kegiatan yang sama. Sama menariknya juga. Dan pastinya banyak tadi ya, sekali lagi kegiatan positif yang bisa didapatkan misalnya. Nah, tadi di sejarah kita sudah membahas bagaimana orari ini punya peran besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian menyebarkan informasi bahwa Indonesia sudah merdeka. Saat ini Pak, ini pasti juga banyak hal yang bisa
lakukan orari untuk membantu bangsa kita gitu. Terutama mungkin secara lokal dulu daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta. Selama ini apa Pak kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan? Ya, kalau dari sisi internal tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi ya lebih banyak ke program latih diri. Latih diri itu mengembangkan terus bagaimana cara komunikasi yang baik dan benar sesuai dengan standar operating prosedur, dan pengembangan teknik radionya juga. Nah, di sisi eksternalnya kita juga terlibat dalam beberapa kegiatan. Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa instansi. Kalau di pusat itu dengan BNPB, kalau di daerah dengan BPBD provinsi, BPBD kabupaten, kemudian PMI dan sebagainya. Kita sering mengadakan semacam latihan gabungan bersama gitu. Jadi kalau orari memang khusus spesialisasinya di komunikasi radionya itu. Tadi kalau menyebutkan banyak berkolaborasi bersama gitu ya. Salah satunya tentu saja berarti mengenai jika terjadi bencana, orari hadir di situ ya Pak? Oh iya pasti. Boleh diceritakan Pak pengalaman-pengalaman kemarin gitu Pak yang sudah pernah dilewati? Ya banyak sekali sih sebetulnya. Salah satu yang paling itu waktu peristiwa gempa Bantul itu ya 2006 kalau tidak salah. Waktu itu kan sistem teknologi informasi kan belum seperti sekarang ya Mbak Tako ya. Handphone juga belum maju seperti sekarang, Android juga belum maju. Jadi manakala ada gempa waktu itu, semua sistem komunikasi kan drop. Betul. Ya mati semua total. Satu-satunya sistem komunikasi yang bisa diandalkan itu adalah radio komunikasi. Ya, seperti yang dimiliki Orari inilah. Ya. Jadi ada waktu itu sempat isu terjadi tsunami gitu kan. Nah, teman-teman yang sisi itu utara ya sini kan nggak tahu kebenarannya bagaimana. Betul. Sementara informasinya tidak didapatkan. Nah, ini ada satu kawan kami yang dari Orari ini berjibaku, dia lari langsung ke tepi pantai memantau situasi pantai. Benar nggak ini terjadi tsunami? Oh, ternyata setelah ditunggu beberapa saat tidak terjadi tsunami. Mereka dengan radio yang dibawanya menyampaikan kepada kawan-kawannya yang di sisi utara bahwa tidak terjadi tsunami, situasi aman. Baru yang ada di sisi utara ini merasa aman dan lega. Padahal di sini kan sudah kocar-kacir sebelumnya karena tidak ada informasi yang bisa diterima kebenarannya begitu Mbak. Cuma katanya waktu itu iya, kan. Waduh, terima kasih loh Pak. Itu berarti salah satu yang kemudian meredamkan suasana karena ingat sekali saya juga ketika isu tsunami gempa waktu itu tuh menjadi hal yang sangat menakutkan gitu. Dan Orari hadir di situ. Berarti saya juga membayangkan ketika kayak misalnya Merapi gitu ya. Sama juga. Itu juga Orari hadir di situ ya Pak ya. Ada juga. Sesuai misalnya kayak update kan, kalau Merapi itu kan kayak kemudian kebutuhannya juga selalu diupdate agar jumlah korbannya berapa, kebutuhan logistiknya yang harus dipenuhi apa dan sebagainya, itu kita selalu bersama-sama dengan instansi terkait berada di situ. Dan yang menarik lagi, saya ingat tadi ketika Bapak membicarakan mengenai intern selalu ada pelatihan untuk bagaimana menyampaikan informasi begitu dengan santun tadi ya, dengan benar juga. Iya. Dan saya membayangkan berarti teman-teman di Orari ketika terjadi bencana dan semoga tidak lagi ya Pak, tapi ketika terjadi bencana yang kemarin itu harus bisa menyampaikan yang pertama fakta, yang kedua juga dengan tenang. Padahal kondisinya kan kalau bisa kita gitu pengen juga kayak di sini nggak ada apa-apa, gemes deh gitu, tapi kan nggak boleh kan Pak gitu nginformasiin kayak saya gitu. Apaan sih, dari mana sih berita orang nggak ada tsunami gitu kan nggak boleh, tapi harus menyampaikan dengan cara yang tepat, benar. Nah, itu menjadi hal yang penting ya Pak ya. Iya, betul. Dalam Orari ketika berkomunikasi tekniknya. Ada standar operating prosedurnya memang. Baik. Nah, kemudian Pak, untuk para anggota Orari sendiri tadi, ini sekarang jumlahnya itu apa Pak namanya, anggota atau anggota ya? Anggota Orari ini sekarang jumlahnya berapa Pak? Yang di mana maksudnya? Kalau di tingkat nasional sih udah di kisaran 60 ribuan ya. Wow. Tapi kalau khusus di DIY ini sekitar 1.500-an lah. Itu terbagi di beberapa lokal yang saya sampaikan di tiap-tiap kabupaten itu.
Jadi begitu banyaknya ya Pak ya? Ya, dan semuanya juga insya Allah menguasai paling tidak ilmu komunikasi yang baik dan dasar-dasar teknik radio. Ya. Paling tidak kalau tidak menguasai teknik radionya, mereka berada dalam satu komunitas dengan orang-orang yang mengetahui tentang teknik radio. Seperti itu. Ya. Ini sama satu hal lagi Pak, saya jadi ingat. Radio yang radio komersil misalnya, radio yang memang bentuknya radio dengan orari, ini kan berbeda ya Pak ya? Radio siaran itu berbeda, tetapi dua-duanya itu memiliki nilai historical gitu ya, nilai romantisme lah yang pastinya tidak akan bisa digantikan. Betul ya Pak ya? Betul. Dengan cara berkomunikasi, kemudian kedekatan satu anggota dengan yang lain, meskipun juga jauh di mana itu tetap dekat gitu ya Pak rasanya. Karena kita kalau komunikasi itu nggak cuma terbatas dalam satu lokal atau satu daerah aja, kita bisa berkomunikasi antar provinsi, kemudian berkomunikasi dengan teman-teman orang di seluruh Nusantara, bahkan berkomunikasi dengan para amatir radio di seluruh dunia. Iya, itu menariknya di situ. Jadi teman-teman adik-adik remaja ini punya minat, bakat dan hobi di bidang komunikasi dan radio, silakan bergabung dengan kami di Orari. Dari yang misalnya, tapi aku belum punya pengalaman sama sekali, justru di situ ya Pak ya? Iya, nanti setelah masuk di situ pasti tahu. Jadi pasti tahu. Jadi akan punya banyak pasti dibimbing, kegiatan seru, dibimbing juga oleh Bapak yang ada di Orari juga. Silakan untuk bergabung. Satu-satunya yang nggak diajak di Orari adalah radiologi ya Pak ya. Kalau itu emang nggak diajak ya, biar di rumah sakit aja. Tapi Pak, kalau kayak Orari itu ada tantangannya sendiri nggak Pak? Kalau nggak salah ya dulu ada yang namanya jammer gitu. Jammer ya. Masih ada Pak sekarang jammer Pak? Itu orang iseng gitu ya Pak ya? Kegiatan iseng untuk mengganggu frekuensi ya. Itu dari waktu ke waktu masih ada problem seperti itu, masih ada. Tapi kalau untuk situasi yang sangat darurat, misalnya frekuensi kok sedang dipergunakan untuk emergensi, bantuan komunikasi bencana, kemudian bantuan komunikasi nasional, ketika ada jammer di frekuensi yang miliknya band amatir, itu kita sudah ada timnya sendiri, namanya ARDF, itu Amatir Radio Direct Finding. Itu tugasnya adalah mencari jejak sinyal radio itu, jammer-jammer itu bisa dicari. Iya, Mbak Tako nanti memancar dari mana, mengganggu gitu, cari ketemu. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya. Ini kayak haters ya kalau di Instagram nih, kalau ngomongnya sembarangan, netizen bisa ketemu. Bisa ketemu. Apalagi dalam kondisi yang urgent gitu ya? Iya, dalam kondisi yang urgent apalagi. Pernah Pak menemukan akhirnya Pak? Sering, bahkan itu dikompetisikan. Kalau di internal Orari itu dikompetisikan. Jadi untuk merangsang agar teman-teman yang punya minat dan bakat di ARDF itu untuk mengasah keterampilannya, di samping dia bisa menyalurkan hobinya gitu, nah itu bisa didaya gunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Untuk mencari orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengganggu itu. Nah, kalau udah ketemu Pak, diapain Pak biasanya Pak? Ya dikasih bimbingan aja, kamu jangan melakukan seperti itu, karena ini frekuensi ini kan sedang dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya darurat, tolong empatinya dan sebagainya. Rata-rata mereka juga akan tahu, karena mungkin mereka juga tidak semuanya melakukan dengan kesengajaan ya, mengganggu itu, tapi mungkin cuma iseng karena ini nggak tahu frekuensi ini sedang dipergunakan untuk apa, dia tinggal pencet-pencet aja, padahal itu mengganggu. Nah, berarti Pak itu kan terkait dengan frekuensi ya? Ya. Nah, frekuensi itu ada izinnya Pak? Wadah. Jadi ada caranya gimana Pak? Atau bagaimana kami biar tahu gitu? Ya, kalau untuk mau menjadi seorang anggota Orari itu tahapannya mereka harus mendaftarkan terlebih dahulu di SDPPI melalui web SDPPI, buka di sana, kemudian SDPPI webnya di situ, tinggal diklik. Terus di sana ada menu daftar UNAR. Nah itu nanti ikuti panduannya di situ, dan itu akan diuji nanti pakai ujian negara nasional itu Mbak. Jadi materinya juga ada Pancasila, ada teknik radio, dan ya macam-macam, regulasi dan sebagainya. Kalau sudah dinyatakan lulus,
baru nanti melakukan proses selanjutnya mendaftarkan sebagai anggota orarinya itu. Jadi yang memberikan izin itu pemerintah, bukan orarinya. Tapi ada nggak Pak komunitas yang tidak resmi di selain orari gitu? Ada, tapi sekarang sudah sangat riskan, itu pasti akan tidak diperbolehkan, dilarang oleh pemerintah. Semua komunitas komunikasi, semua komunitas radio diarahkan harus terdaftar mempunyai izin iya. Dan untuk mendapatkan izin itu juga melalui tadi ya Pak salah satunya. Ya, kalau di orari memang harus menempuh suatu ujian, karena kita kan seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Tago, kita kan lebih spesial ya ini. Jadi orang-orangnya itu spesial, menguasai teknik radio dan teknik komunikasi, teknik radio dan teknik komunikasi ya. Ya. Nah, kemudian di orari sendiri berarti kan ini sudah resmi misalnya gitu, sudah tergabung, ada tingkatan-tingkatannya nggak sih Pak? Wadah, tingkatan yang paling dasar itu adalah siaga. Seperti pramuka itu Mbak. Ya, siaga itu di sana kolosiannya biasanya prefeknya depannya itu Yankee Delta atau YD. Yankee Delta. Ya, Yankee Delta. Itu yang siaga ya? Ya, siaga. Kemudian dia nanti bisa menempuh ujian lagi, ujian kenaikan tingkat namanya ke tingkat penggalang. Itu sudah ganti lagi nanti prefeknya itu menjadi Yankee Charlie atau YC. Yankee Charlie. Nah, Yankee Delta, Yankee Charlie. Kemudian yang terakhir dia bisa menempuh ujian yang lebih tinggi lagi, yang paling atas yaitu penegak. Nah, itu kolosiannya nanti prefeknya Yankee Bravo seperti yang saya pakai ini. Yankee Bravo 2 Uniform Foxtrot Mike. Ya. M-nya tadi apa Pak? Mike. Ya. Saya ulangi ya Pak ya, biar kayaknya profesional gitu. Yankee Bravo 2 Uniform Foxtrot Mike Monitor. Udah lulus ya Pak ya? Untuk bacainnya doang. Nah, yang membedakan tiap tingkatan apa Pak? Tadi siaga, siaga, penggalang betul ya? Betul. Kemudian penegak. Penegak itu? Ya, ya pembagiannya mungkin dari beberapa segi, terutama dari sisi band plan. Nah, band plan-nya nanti akan beda-beda antara siaga, penggalang, sama penegak itu beda-beda. Kemudian power yang digunakan nanti juga akan berbeda antara tingkat siaga, penggalang, dan penegak. Kemudian kalau semuanya sih sudah bisa berkomunikasi secara reguler ke seluruh Nusantara, ya, bahkan ke seluruh dunia bisa. Saya jadi penasaran kalau Bapak di orari sendiri sudah berapa tahun Pak? Saya ikut menjadi anggota orari itu sudah sejak 92, jadi begitu lulus SMA dulu masuk kuliah, kok tertarik sama kegiatan orari ini ya saya ikut ujian orari. Seru itu, baru 1 tahun udah ditugasin sama senior, nanti ada pemilu kamu tugas. Oh iya, jadi ditempatkan di daerah pelosok gitu, yang waktu itu tahun era 90-an kan komunikasi kan belum seperti sekarang. Betul. Nah, itu tantangannya di situ ya luar biasa, karena kita harus masuk jalan kaki ke pelosok, naik turun bukit, nyebrang sungai gitu kan. Di situ baru tahu posnya, oh di sini ya kita. Bapak ninja hatori atau bukan nih kayaknya? Lewati lembah. Untuk berjuang itu tadi ya. Iya. Kemudian sampai di sana barulah. Iya, baru di sana nanti kita evaluasi tempatnya, survei tempatnya dulu, tingkat kesulitannya seperti apa. Oh ternyata kalau cuma dengan radio biasa kita akan mengalami kesulitan. Nah, kita menggunakan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki, berarti kita harus merakit satu pemancar yang bisa terhubung dengan posko yang akan kita tuju. Berarti merakit Pak di sana? Oh iya, harus menginstal antara radio, antena dan sebagainya. Arahnya harus kemana? Wah, itu ya, itu pengetahuan yang luar biasa ya. Nah, kalau misalnya nantinya ada anak-anak muda yang juga ingin ikut seru dengan orari ini, berarti peralatan-peralatannya juga disediakan sendiri begitu ya Pak? Oh iya, iya. Mahal nggak Pak? Ya kalau relatif sekarang ya relatif. Bahkan mereka sekarang bisa merakitnya sendiri. Radio itu bisa dirakit sendiri. Pak, masih pengen ngobrol banyak tapi kayaknya waktu kita terbatas. Terakhir aja Pak, orari dikatakan sebagai cadangan komunikasi nasional. Ya. Ini maksudnya apa Pak? Ya itu mungkin juga tidak lepas dari peran dan fungsinya orari yang
selama ini melekat ya, karena memang di Orari itu seperti yang saya sampaikan di awal, memang kita rata-rata anggotanya menguasai komunikasi radio dan teknik radio. Nah, dan moda yang digunakan adalah radio komunikasi, di mana pada suatu ketika terjadi suatu bencana besar misalnya, itu di mana telekomunikasi semuanya lumpuh, hanya komunikasi radio itu yang bisa diandalkan. Ya. Seperti tadi ya, kayak Merapi, betul. Kemudian gempa waktu itu. Tsunami Aceh dan sebagainya. Dan bisa digunakan juga untuk hal-hal lain yang non bencana seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya untuk pemilu, karena memang waktu itu eranya belum seperti sekarang ya Mbak ya. Jadi komunikasi radio itu masih bisa sangat diandalkan. Ya. Dan silaturahmi itu tadi. Betul. Ya Pak, seru-seruan. Waduh, Pak terima kasih banyak, terima kasih sekali. Kalau menutup ketika berkomunikasi ngomongnya apa Pak? Pamitnya itu apa Pak namanya? Oh ya cukup ya, salam perpisahan aja kalau di Orari ya. Salam 73. Salam 73. Baik, terima kasih. Saatnya kami pamit. Terima kasih sudah menyaksikan konfirmasi hari ini. Salam 73. Sampai ketemu lagi di konfirmasi berikutnya. Ya.